Terluka karena seseorang yang kita sayangi itu gak enak banget ya. Harus menghadapi kekecewaan yang dimana itu teramat sakit buat kamu. Harus mau ngobati dirimu sendiri, karena bagaimanapun juga semua rasa sakit itu perlu untuk kamu sembuhkan. Kadang emang kita gak tahu apakah orang yang kita sayangi itu akan berakhir sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Tapi seharusnya kamu tahu, kita sebagai manusia memang mempunyai harapan, tapi kita juga gak boleh untuk menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap seseorang. Karena bagaimanapun juga, setiap orang tuh punya waktunya tersendiri. Setiap orang tuh punya masanya sendiri. Gak ada manusia yang pengen ngerasain kecewa, gak ada manusia yang pengen ngerasain terluka, dan setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dari hubungan yang sedang ia jalani saat ini. Atau buat yang emang belum memiliki, setiap manusia pasti memiliki harapan. Harapan yang dimana mungkin suatu saat nanti ia bisa memiliki hubungan yang sangat baik, berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi ya itu semua gak selalu berakhir dengan keinginan kita. Kadang apa yang manusia inginkan tuh ya belum tentu Tuhan mengiyakan. Mungkin kamu pengen semuanya akan berakhir dengan bahagia, tapi ternyata rencana Tuhan berkata tidak. Kamu harus merasakan hal yang gak mau kamu rasakan, yaitu lagi dan lagi kamu merasakan hal yang dimana itu ngebuat diri kamu trauma. Ya, ternyata terluka karena orang yang disayangi itu gak enak kan? Gak ada yang gak enak. Semua pasti yang namanya luka tuh pasti gak enak. Pernah gak sih kayak kamu tuh ngerasa atau berpikir kayak dia tuh luka gitu loh. Dia tuh udah ngebuat diriku terluka gitu, udah ngebuat diriku kecewa, tapi ya dia juga obatnya. Mungkin terdengar kayak kenapa harus dia sih gitu. Kenapa gak coba untuk membuka hati, kenapa gak coba untuk mencari kebahagiaan yang baru. Mungkin itu dari sebagian orang ya emang dia gak paham sama apa yang kamu rasakan. Padahal hati kamu selalu berkata, dia memang luka buat aku, tapi dia juga lah obat buat aku. Obat atas semua rasa sakit yang selama ini aku rasakan. Obat atas trauma yang selama ini ngebuat diriku hingga kesulitan untuk membuka hati. Ya, dia memang orangnya. Tapi ada tapinya. Walaupun emang dia obat buat kamu, seseorang yang emang udah melukai perasaan kamu, belum tentu ia juga akan mau untuk kembali dengan kamu dan menjadi obat agar semua rasa sakit kamu hilang. Tapi gak apa-apa kok. Memang ujian setiap manusia itu seperti itu. Tidak ada hubungan yang mungkin yang manis ya. Setiap hubungan tuh pasti akan ada pahitnya juga. Dan kalau emang kamu ngerasa kayak aku tuh udah ada di titik dimana aku udah gak tahu lagi harus gimana, udah mencoba untuk menyembuhkan tapi nyatanya gak bisa, gak apa-apa. Memang semua butuh waktu. Waktu gak ada yang tahu. Mau setahun 2 tahun, kalau emang kamu belum bisa untuk menyembuhkan, it's okay, gak apa-apa. Dan jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu sendiri ya. Oke? Hai semuanya. Halo, selamat malam, selamat malam deh. Karena emang aku kalau upload kan malam kan. Buat kalian semua gimana kabarnya hari ini? Beberapa hari ini banyak dari kalian yang bilang melalui DM, karena kemarin aku melihat kan dari kalian tuh apa ya, akhirnya itu lagi banyak banget yang ngerasain perasaan yang dimana itu tersentuh atas podcast yang aku bawakan. Kalian tahu gak sih, kalau hal seperti itu, bentuk ungkapan kalian kepada aku itu tuh sangat berarti banget sih buat aku. Karena sederhananya gini, aku ada di titik sekarang bukan karena aku ingin dikenal oleh orang, melainkan aku bisa nggak
memberikan hal-hal positif buat siapapun yang mendengar. Aku bisa nggak bikin pendengar aku tuh nyaman gitu, dan aku bisa nggak gitu loh ngebuat mereka tuh ngerasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan jujur, aku mau ngucapin makasih juga buat kalian yang selalu bilang aku percaya dan aku seneng. Makasih ya. Aku bangga karena ternyata usahaku untuk bisa menjadi lebih bermanfaat untuk semua orang tuh perlahan-lahan ya tercapai sedikit demi sedikit. Dan aku harap kalau keadaan kalian hari ini lagi gak baik, semoga setelah mendengar podcast ini ataupun esok hari ataupun hari-hari selanjutnya terus diberikan semangat untuk menjalani hari-hari kamu yang mungkin itu cukup berat untuk kamu jalani. Karena kan aku gak tahu seberapa beratnya hari kamu, terus seberapa berisik isi kepala kamu, dan apakah mood kamu baik atau enggak gitu kan, semua gak ada yang tahu. Semoga keadaan kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Karena kalau yang bikin ngebahagiain kamu, itu kan aku. Kan enggak. Tapi ya, alhamdulillah kalau misalnya kalian semua merasa terhibur dan nyaman. Oh ya, untuk podcast kali ini bukan berarti aku pengen ngajak ngajak kalian galau ya. Karena emang aku punya temen, dan ini juga menjadi salah satu mungkin tema yang ada salah satu orang yang DM yang dimana dia ngerasa kalau dirinya tuh dari tahun yang udah lumayan lama, tahun demi tahun yang ia lewati, dan ternyata ia masih belum bisa untuk menyembuhkan hati. Ia masih belum bisa untuk membuka hati dan menerima hadirnya orang baru lagi. Dan ya, dia pikir mungkin dengan mencoba untuk menyembuhkan diri, mencoba untuk membahagiakan diri dan berdamai dengan diri sendiri, tapi nyatanya ya trauma itu belum sembuh hingga saat ini. Dan aku juga punya teman yang dimana sesuai dengan judul. Jadi ya, mungkin ini juga kalian ngerasain. Pernah gak sih ngerasa kayak kamu tuh udah terluka karena seseorang, udah sakit karena seseorang, bahkan udah kecewa, tapi pada akhirnya kamu sampai sekarang belum bisa untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Kamu bingung harus dengan cara apa, harus bagaimana. Padahal ya setelah kamu sadari, obatnya tuh dia. Iya, benar. Dia tuh luka buat kamu, tapi dia juga obat buat kamu. Mungkin kalimat itu terdengar kayak, kenapa sih harus ngarepin orang yang udah ngelukain perasaan kita gitu? Kenapa sih harus mengharapkan kembalinya seseorang yang udah mengecewakan gitu? Kadang aku ngerasa kayak, kenapa ya ada orang lain yang bisa dengan mudahnya ngomong kayak gitu? Karena gini, kalau kita mempunyai pikiran yang terbuka, orang lain gak akan tahu apa yang orang itu rasakan. Contohnya kayak orang lain ataupun teman terdekat kamu, keluarga kamu. Mereka semua gak ada yang tahu dan paham sama apa yang kamu rasakan. Seberapa dalamnya kasih sayang kamu, seberapa sakitnya kamu ditinggalkan. Mungkin emang itu cukup terluka dan ngebuat diri kamu hancur banget dan berantakan. Tapi mereka juga gak tahu kalau kesembuhan diri kamu itu adanya di dia. Obatnya tuh di dia. Dia tuh luka sekaligus obat buat kamu. Makanya kenapa aku tuh kalau misalnya ada orang yang cerita ataupun orang terdekat aku yang ngerasa kayak hubungan tuh putus nyambung, hubungan tuh udah disakiti, kenapa harus baik lagi dan kenapa harus terus mengharapkan gitu. Aku gak pernah menghakimi. Karena kenapa? Karena dengan cara kita menghakimi seseorang yang keadaannya sedang tidak baik, itu sangat amat salah. Kita gak tahu keadaan orang itu seperti apa. Contohnya kayak aku gak tahu keadaan kamu seperti... Retake. Contohnya gini, aku gak tahu keadaan kamu seperti apa.
Sehancur apa kamu ditinggal dia? Sekacau dan sesakit apa rasanya? Cari aja orang lain. Kenapa harus dia? Kenapa dia lagi gitu? Hey, justru kalau misalnya keadaan seseorang ataupun kamu lagi gak baik, coba enak gak kalau misalnya kamu dibilang kayak gitu? Nyaman gak? Otomatis enggak kan? Pasti rasanya kayak, hey, kamu gak tahu apa yang aku rasakan gitu loh. At least kalau misalnya gak paham, lebih baik gak perlu menghakimi. Seperti seseorang yang dalam keadaan yang kurang baik, ketika dia keadaan tuh lagi down, ketika dia butuh seseorang untuk sebagai teman cerita, lalu ketika dia telah cerita, lalu dia dihakimi gitu aja seolah kayak, padahal ya yang paling tahu ya diri kamu sendiri gitu, luka kamu sedalam apa, kamu sehancur apa, yang tahu tuh diri kamu sendiri gitu. Emang rasanya gak enak sih kalau kita berbicara kayak, kenapa ya luka ini gak kunjung sembuh gitu, kenapa ya trauma ini gak kunjung pulih juga gitu. Mungkin keadaan yang dimana udah kamu lewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, rasanya kayak udah selama ini tapi kenapa nggak sembuh juga gitu. Seperti yang aku bilang kemarin di podcast apa kemarin? Oh iya, masa lalu. Di podcast masa lalu tuh emang aku membahas soal kayak emang setiap orang tuh memiliki masa lalunya tersendiri. Setiap orang juga punya waktunya tersendiri dalam hal menyembuhkan dirinya sendiri. Mau itu hitungan tahun, mau itu ya intinya mau selama apapun, kita nggak bisa memprediksi kapan trauma ini akan pulih, kapan luka ini akan sembuh, dan kapan diri kamu akan ngerasa jauh lebih baik-baik aja setelah ya semua keadaannya menjadi jauh lebih baik. Gak ada seseorang yang mau ngerasain terluka, tapi ya namanya hidup gak mungkin kalau kita ngerasain enaknya aja. Mungkin itu juga jadi ujian buat kamu, salah satu pelajaran yang dimana ya, mau gimana pun diri kamu harus bisa. Kamu harus bisa gitu menyembuhkan diri kamu sendiri. Ya, walaupun sekarang keadaan udah beda, masanya udah beda, tapi ya gak bisa dipungkiri kalau sampai saat ini kamu masih butuh dia kan? Kamu masih pengen dia kan? Kamu masih mau dia untuk kembali gitu sebagai obat buat kamu. Mungkin terkesan kayak egois ya, kayak kamu pengennya dia padahal dia aja udah gak mau sama kamu. Tapi kita juga harus berpikir jernih dan berpikir secara baik-baik bahwa semua orang yang telah pergi itu tidak mudah untuk kembali dengan gitu aja. Mungkin keadaan yang harus kamu terima yaitu keadaan yang dimana semua akan menjadi asing pada waktunya. Emang gak enak banget sih? Iya gak? Asing sama orang yang sangat diinginkan gitu. Asing sama orang yang diharapkan kehadirannya kembali gitu. Tapi ya, pada akhirnya kamu harus menyadari satu hal, bahwa gak semua hal tuh bisa kamu paksakan, dan gak semua hal tuh harus sesuai dengan keinginan kamu. Mungkin rasanya gak enak banget ya, terluka karena seseorang yang begitu disayangi, tapi ya mencoba untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Mungkin emang sosoknya udah gak ada, orangnya udah gak ada, tapi memorinya tuh sangat jelas diingatan. Dan tahu nggak, aku tuh kenapa nggak pernah ya namanya tuh mau siapapun yang cerita gitu sama aku kayak permasalahan hidup dia, kayak percintaan dia, traumanya dia tuh aku nggak pernah ngerasa kalau aku tuh keberatan gitu. Karena buat aku setiap orang tuh butuh sesuatu yang dimana itu bisa ngebuat dia lega setelahnya, butuh pengungkapan. Karena kalau misal udah berbicara trauma, itu gak semua orang juga paham kok. Dan aku pun juga gak terlalu paham sama apa yang kamu rasakan. Tapi kenapa aku pelan-pelan mencoba? Gimana caranya aku bisa meredam apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Emang kalau misal keadaan lagi gak baik tuh emang susah banget sih untuk dikontrol? Ya gak?
Iya, karena kayak susah banget aja gitu buat, aduh, mau terlihat baik-baik aja tapi ya aslinya nggak baik-baik aja gitu. Mau terlihat seolah kayak udah move on, tapi pada kenyataannya ya kamu masih pengen dia. Hey, aku tuh sebenarnya setiap bikin podcast tuh aku nggak pernah ngasih saran sih. Tapi kadang aku ngasih kayak ini tuh mungkin masukan kecil, selebihnya tuh gimana kamu ketika kita udah memilih seseorang, pasti rasanya sulit banget ketika harus membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya lagi. Terlebih ketika keadaannya membuat diri kamu harus merasakan hal yang gak kamu rasakan lagi. Ya itulah yang namanya kehidupan. Kita gak bisa mengatur takdir kita akan seperti apa. Kita gak bisa meminta kehidupan kita akan seperti apa. Dan kita juga gak bisa meminta apakah boleh diizinkan untuk memiliki kehidupan yang selalu bahagia. Enggak. Tapi apapun itu, kita harus bersyukur. Karena dari setiap rasa sakit yang kita rasakan, entah itu dari keluarga, entah itu dari pertemanan, ataupun dari hubungan, mungkin ada lah pelajaran, gak perlu banyak-banyak, sedikit pembelajaran yang bisa kamu ambil, dan kamu gak perlu terus-menerus menyiksa diri kamu seperti ini. Oke, aku tahu keinginan hati kamu, yang dimana kamu butuh banget dia sebagai obat kamu. Ya selama ini mungkin kamu ngerasa kayak aku tuh masih susah banget Kak perlu untuk move on gitu. Aku tuh masih susah banget untuk open gitu. Bahkan untuk mengizinkan orang lain yang hadir tuh rasanya kayak gak semudah itu gitu. It's okay, aku paham. Karena bagaimanapun juga setiap orang tuh punya lukanya tersendiri. Setiap orang punya traumanya dan masa lalunya tersendiri. Kita gak bisa tahu masa lalu setiap orang dan lukanya setiap orang tuh sedalam apa. Sesakit apa sih yang udah dia lewati gitu loh. Serumit apa sih yang setiap hari tuh dia hadapi untuk dia bisa memulihkan keadaannya sendiri. Bahkan mungkin ya hari-hari dia emang dia masih bisa untuk tertawa. Tapi ketika sedang sendiri ya energi dia tuh habis gitu. Aku sangat amat senang. Kenapa senang? Karena aku bangga sih sama kalian. Aku bangga sama kalian-kalian yang dimana bisa untuk ngungkapin apa yang kalian rasakan. Sesakit apapun, sekacau apapun gitu. Dan aku sangat bangga akan hal itu. Karena aku jamin dan aku percaya pasti kalian gak mudah kan untuk ceritain apa yang kalian rasakan. Dan untuk kali ini, jangan maksain diri kamu untuk bisa menyembuhkan diri kamu secara cepat. Orang lain tidak perlu tahu proses kamu serumit apa, jatuh bangun kamu sesakit apa, orang lain gak perlu tahu. Kamu cukup buktikan kalau kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Gak apa-apa kok, aku gak mempermasalahkan dan aku menganggap ya wajar, setiap orang pasti memiliki trauma. Perihal trauma karena ya pernah salah memilih orang ataupun trauma karena ditinggalkan, is okay, gak apa-apa. Kamu rasakan rasa sakit itu sampai nanti kamu capek. Kamu harus yakin kalau Tuhan nanti akan memberikan kamu kesembuhan atas semua rasa sakit kamu selama ini. Mungkin ujian kamu berat banget ya ketika harus mengalami hal yang mungkin kok orang lain beruntung banget, kok aku enggak ya. Kenapa aku seperti ini gitu? Hey, stop punya pikiran kalau kamu gak seberuntung orang lain. Apapun keadaannya, gimana pun, kita harus bisa bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan. Walaupun ya kadang gak sesuai dengan keinginan, tapi itulah rencana Tuhan buat kamu gitu loh. Karena takdir setiap manusia tuh, ya kadang manusia tuh cuma berencana gitu, yang bisa menentukan, yang bisa melihat apakah ke depan nanti akan seperti apa, dan yang bisa memberikan jalan tuh ya Tuhan gitu. Mama rasanya gak enak banget ya ketika berharap pengen sembuh tapi obatnya tuh udah gak ada. Ya, dia memang luka buat kamu, tapi aku tahu kan dia juga sekaligus obat kan buat kamu.
Gak apa-apa kalau emang pada akhirnya kamu harus merasakan rasa sakit ini. Bukan berarti aku menganggap gak apa-apa tuh kayak Kaper tuh gak ngerasain itu sakit banget, itu capek banget gitu. Hey, aku tahu kok gak mudah kan untuk kamu melewati hari-hari berat itu. Gak mudah kan untuk kamu terus-menerus bersikap seolah kamu gak kenapa-napa, padahal ya keinginan kamu tuh masih sama. Masih menginginkan dia kembali untuk menjadi obat penyembuh buat kamu. Tapi kamu juga harus menyadari satu hal. Segala sesuatu gak bisa sesuai dengan keinginan kamu. Seseorang yang telah pergi gak bisa untuk semudah itu kembali. Kalau emang dia mau untuk kembali, perjuangkan, perbaiki apa yang telah rusak. Tapi kalau emang tidak bisa dan dianya aja yang gak mau, kamu juga gak boleh memaksakan diri kamu. Dan kamu juga gak boleh terus-menerus menyiksa diri kamu. Kamu harus punya rasa mencintai terhadap diri kamu sendiri. Bagaimana kamu dapat mencintai orang lain dengan baik kalau kamu tidak dapat mencintai diri kamu sendiri dengan baik? Mencintai orang lain itu adalah bonus. Bonus dari mencintai diri kamu sendiri. Bagaimanapun diri kamu harus bisa memahami dan menjadi barrier yang kuat untuk diri kamu sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini lagi ngerasa luka, sakit, gak apa-apa kok. Aku gak mempermasalahkan. Tapi aku selalu berharap dan berdoa, apapun yang kamu rasakan di hari ini, esok ataupun nanti, semua rasa sakit yang mungkin selama ini terpendam, trauma yang mungkin cukup berat untuk kamu terima dan sembuhkan, aku cuma berpesan dan berharap semoga luka-luka kamu segera pulih ya. Semoga kamu bisa menjadi diri kamu sendiri yang jauh lebih baik. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa nikmati rasa sakit itu. Kamu cukup lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Kamu cukup memberikan hal-hal positif untuk diri kamu sendiri. Dan aku selalu percaya kalau kamu mampu untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Jangan bandingkan proses kamu dengan orang lain. Mungkin orang lain, orang terdekat kamu cepat banget, tapi kamu lama. It's okay, gak apa-apa. Setiap orang memiliki prosesnya tersendiri. Dan aku yakin suatu saat nanti kamu akan segera pulih. Kamu harus yakin sama diri kamu sendiri ya. Udah, jangan galau-galau, kurangin sedihnya. Sedih gak apa-apa, tapi sewajarnya ya. Gak boleh terlalu berlarut karena hal itu juga akan mempengaruhi diri kamu, kesehatan kamu, dan ya ngebuat diri kamu nantinya bakalan semakin down. Gak apa-apa kok, kalau emang belum bisa lupa, masih trauma, oke, gak apa-apa. Semoga nanti kamu segera pulih dan bisa menjadi diri kamu yang jauh lebih kuat sebelumnya. Oke? Aku makasih banget tahu karena gak tahu ya, aku kayaknya setiap podcast selalu makasih. Aku makasih karena kalian tuh udah selalu support aku sampai saat ini. Makasih udah menjadikan podcast aku sebagai teman terbaik ketika keadaan kalian lagi gak baik. Jujur aku seneng walaupun emang cuma sekedar podcast. Makasih ya yang udah selalu menyukai, udah selalu support aku. Semoga hari kamu selalu diberikan kebahagiaan, terus diberikan kelancaran untuk setiap langkah yang sedang kamu jalani. So, jangan lupa berikan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri ya. Ya walaupun aku gak ada buat kamu, setidaknya aku bisa nemenin lewat podcast. Dan buat kalian mau sharing ataupun jangan ketinggalan kalau aku lagi live TikTok, follow dulu ya @aprildevivinya 2. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast Teman Cerita.